Hai sahabat Dapur Express, kembali lagi di program acara yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di program acara Dapur Express Masak Cepat Nikmat Pasti, yang akan menyajikan informasi tentang sejarah dan cara membuat makanan. Nasi kebuli dan nasi mandi adalah kuliner khas Timur Tengah yang paling populer di Indonesia. Olahan nasi ini kaya akan rempah-rempah, namun memiliki cita rasa yang berbeda. Kuliner nikmat ini biasanya disajikan dalam acara Maulid Nabi maupun hajatan lainnya. Meskipun sama-sama terbuat dari beras basmati, tetapi kedua nasi ini memiliki beberapa perbedaan, mulai dari bumbu, cara pengolahan, rasa hingga warna. Kali ini kita akan membahas sejarah dan cara membuat makanan nasi mandi dan nasi kebuli. Langsung saja simak informasinya. Nasi mandi adalah salah satu olahan nasi pasti khas Timur Tengah yang sangat populer. Nasi mandi memiliki ciri khas warna nasi kuning dan putih yang berasal dari penggunaan rempah-rempah kuning yang bernama rempah apron, rempah asal Timur Tengah. Nasi mandi sangat populer di Indonesia. Kita bisa menemukan restoran Arab yang menawarkan hidangan ini dengan sangat mudah. Berbeda dengan di Madinah, Arab Saudi, masyarakat lokal menyebut nasi mandi beras basmati diolah dengan memakai sekitar 16 jenis rempah baru kemudian ditanah. Pada umumnya, hidangan nasi mandi akan disajikan dengan daging kambing berbumbu. Pada proses pengolahannya, daging kambing di oven sampai lunak, baru kemudian ditanur. Pengolahan daging secara tradisional ini memakan sekitar waktu 8 jam. Meskipun menghabiskan waktu yang sangat lama, rasa daging dari nasi kebuli mandi tidak ada tandingnya. Nasi mandi punya rasa khas dengan dominan gurih dari penggunaan rempah apron tersebut. Rasa gurih tersebut juga didapat dari proses memasaknya yang unik, yakni teknik tanur. Warna nasi ini tidak begitu kuning seperti nasi kebuli, melainkan seperti nasi putih dengan campuran rempah-rempah. Nasi mandi memiliki aroma rempah-rempah yang cukup kuat karena menggunakan kapulaga di dalamnya. Selain itu, ciri khas lain dari nasi mandi adalah aroma asap arangnya yang meresap ke dalam nasi. Karena dimasak menggunakan arang, sehingga menimbulkan sensasi tersendiri. Nasi mandi biasanya juga disajikan dengan daging kambing sebagai pendampingnya. Rasa gurih yang dihasilkan nasi mandi juga didapatkan dari proses memasaknya yang unik, yakni teknik tanur. Teknik tanur terbilang unik dengan proses meneteskan bumbu ke nasi dari kambing oven yang digantung di atas nasi yang sedang dimasak di atas bara. Sebagai pelengkap nasi mandi yang lezat, sengaja disediakan kari sayuran dan susu kambing. Jadi, setelah menikmati nasi mandi yang disajikan di piring atau loyang besar, konsumen bisa menikmati segelas susu kambing. Susu ini akan membantu menurunkan makanan dengan baik. Bahan-bahan: 500 gram beras, 1 ekor daging ayam, bumbu rendang, yogurt, oregano, bawang putih dan bawang bombay yang dihaluskan,
salam, air kaldu, margarin, kaldu ayam, kulit jeruk nipis, jinten, bahan-bahan tumisan, irisan cabai rawit, irisan cabai bawang, dan irisan bawang merah. Bahan pelengkap, timun, cabai hijau, dan jeruk nipis. Untuk cara membuatnya, masukkan beras ke dalam rice cooker, lalu masukkan bumbu halus, bumbu rendang, jinten, kaldu ayam bubuk, kapulaga, daun salam, margarin, lalu tuang air secukupnya. Belah ayam menjadi 4 bagian. Lalu masukkan bumbu halusnya, yogurt, bumbu rendang, oregano. Lalu panggang ayam yang sudah dimarinasi. Tumis bawang tumisan, lalu masukkan garam, penyedap, lalu tuang air dan masukkan sampai air habis. Panggang cabai hijau besar dan tiriskan. Setelah nasi matang, sajikan dengan ayam dan bahan pelengkap.
Jangan kemana-mana ya sahabat Dapur Express, karena setelah ini kami akan menyampaikan kelanjutan informasi tentang sejarah dan cara membuat nasi kebuli. Jangan pindah channel dulu ya, tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Kembali lagi di Dapur Express, masak cepat, nikmat pasti. Kita lanjut lagi ya, dengan informasi sejarah dan cara membuat nasi kebuli. Langsung saja kita simak. Nasi kebuli adalah nasi berwarna kuning agak coklat. Biasanya disajikan dengan taburan kismis di atasnya. Lauk yang sering jadi pendamping nasi kebuli adalah daging kambing, tapi sebenarnya bisa menggunakan daging ayam, daging sapi, dan lain sebagainya. Nasi kebuli terasa sangat gurih tanpa tambahan lauk karena dimasak menggunakan kaldu daging kambing dan susu kambing. Di Indonesia, warga keturunan Arab sering membuat dengan minyak samin, tapi bisa juga diganti dengan mentega murni. Nasi kebuli memang berpengaruh di budaya Arab, utamanya dari Yaman, yang merupakan tempat asal nasi kapsah dan nasi mandi. Selain itu, nasi kebuli juga mendapat pengaruh dari nasi biryani ala India. Penamaan nasi kebuli sendiri berasal dari nasi Afghani dari Afghanistan, yang di negara asalnya disebut dengan kabuli palau. Hidangan ini dibawa dari Afghanistan ke Timur Tengah dan Asia Tengah. Di Lebanon juga ada nasi kebuli, tapi sudah disesuaikan dengan cita rasa lokal, sehingga sudah agak berbeda dari nasi kebuli yang kita kenal di Indonesia. Di Afghanistan, nasi kebuli bisa disajikan di hari-hari besar agama Islam. Di Indonesia, nasi kebuli diperkenalkan oleh warga keturunan Arab yang menetap di tanah air, terutama yang tinggal di Batavia. Warga keturunan Arab tinggal bercampur dengan suku Betawi, sehingga hidangan ini populer di tengah warga Betawi. Tak heran, di Jakarta ada cukup banyak rumah makan khusus nasi kebuli di kawasan yang banyak dihuni oleh orang keturunan Arab dan Betawi. Bahan-bahan: 1 kg daging ayam, 1 kg beras basmati, 7 buah tomat dihaluskan, 2 buah bawang bombay, 30 siung bawang putih, 25 siung bawang merah,
Satu ruas jahit dihaluskan. Delapan sendok teh jinten halus, 8 sendok teh ketumbar halus, 1 sendok teh lada halus, 2 sendok teh kapur hijau halus, 2 batang kayu manis, 10 biji cengkeh, 20 biji kapulaga utuh, 3 batang serai, 5 buah cabai merah, 5 helai daun salam, 200 ml santan instan, 50 ml susu cair, 100 ml air, 2 sendok teh garam, 1 sendok makan penyedap, 1 sendok makan gula. Langkah-langkah, tumis bumbu halus hingga harum. Masukkan daun salam, 2 batang serai, 2 kayu manis. Lalu, masukkan tomat yang sudah dihaluskan. Masukkan cengkeh, bubuk kapulaga, jinten dan ketumbar. Lalu aduk hingga merata. Masukkan ayam yang sudah dipotong-potong. Lalu aduk hingga merata. Masukkan 2 sendok teh garam, 1 sendok teh lada, 1 sendok teh kaldu ayam, aduk hingga merata. Masukkan 200 ml santan, susu cair, gula pasir, cabai hijau, dan masak hingga matang. Masak beras basmati dengan air secukupnya selama 10 hingga 15 menit. Masukkan bumbu biryani ke dalam nasi yang sudah matang. Lalu aduk hingga merata. Lalu, kukus ayam dan cabai hijau besar di atas nasi yang sudah dicampurkan dengan bumbu biryani. Setelah matang, sajikan nasi dengan ayam dan bahan pelengkap seperti kismis dan acar. Terasa, Dapur Express sudah menemani kalian sampai ke penghujung acara. Kini saatnya Dapur Express pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton tayangan kami, dan jangan lewatkan informasi lainnya di program acara Dapur Express. Tentunya di hari dan waktu yang sama, hanya di TV 10, inspirasi dan edukasi.
Dapur Express masak cepat, nikmat pasti.